Halo semuanya, balik lagi di Bisik Litbang, tempat bincang paling asik punya Litbang. Nama saya Nicholas Kavin Wijaya, dan hari ini kita akan berbincang-bincang seputar vaksinasi. Pada kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan seorang tamu spesial nih. Halo Kak Galang. Halo, selamat malam semua. Malam Kak. Apa kabar nih Ya, Kak? baik-baik. Ya, luar biasa. Puji Tuhan deh. Boleh nih Kak Galang perkenalin diri dulu. Oh ya, halo teman-teman semua yang mendengarkan. Nama saya Galang. Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana dari Kupang NTT. Oke. Uh, Hari ini nih Kak, kita akan membahas seputar vaksinasi nih Kak. Dan sebuah topik yang sedang hangat-hangatnya nih Kak dibicarain nih. Ya, betul. Apalagi pada hari Rabu tanggal 13 Januari kemarin nih Kak, kita melihat Bapak Presiden Joko Widodo menjadi orang yang pertama yang disuntik vaksin nih Kak. Ya, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang vaksin, kira-kira boleh minta pendapat kakak nggak Kak tentang vaksinasi? Ya, vaksinasi itu sebenarnya kalau dari bidang medisnya itu bukanlah obat sebenarnya, tetapi vaksin ini adalah pemicu yang membuat tubuh kita lebih kuat apabila kita terserang penyakit yang sebenarnya. Jadi sebenarnya vaksin ini dimaksudkan supaya ketika diberikan kepada kita, uh, tubuh kita itu membentuk suatu imunitas yang dimana mereka mengenal lebih dulu penyakit itu, karena vaksin ini adalah virus yang dilemahkan atau bakteri yang dilemahkan, sehingga tubuh kita sudah cukup siap untuk menghadapi apabila ada serangan yang nyata di kemudian hari. Ini juga dimaksudkan kalau misalkan COVID sekarang, supaya jangan lagi ada kasus terkonfirmasi yang diakibatkan belum imunitas dari banyak orang itu belum cukup kuat untuk melawan virus itu. Oke. Ya, gitu. uh, Seberapa pentingnya sih Kak untuk kita masyarakat, apalagi saat ini uh, ya untuk yang menerima vaksin Kak. Jadi uh, kan ada nih Kak dua pihak nih, ada yang tidak mau nerima, ada juga yang mau terima nih Kak. Kira-kira gimana nih Kak? Iya, memang pro kontra itu selalu ada ya. Tetapi kalau kita mau melihat dari sisi positifnya, karena vaksin ini cukup membantu di dalam pengurangan kasus COVID-19. Karena kalau dibiarkan saja, kalau tidak tanpa vaksin misalkan, penyebaran virusnya akan lebih mudah kepada banyak masyarakat dibanding dengan menggunakan vaksin. Memang banyak yang masih meragukan efektivitas dari vaksin ini. Ada yang bilang bahwa vaksin tidak terlalu begitu ampuh. Tetapi kalau kita lihat dari badan yang sudah mengeluarkan misalnya BPOM, mereka sudah mengeluarkan efikasi dari vaksin ini sebesar 65,3%. Kalau standar WHO sendiri itu di minimal itu 50% sudah cukup untuk dijadikan vaksin. Apalagi kondisi sekarang cukup darurat. Tentu kalau kita masih bukan dalam masa pandemi, bisa saja kita carikan vaksin yang lebih baik lagi, baru kita sebarkan. Tetapi adalah lebih baik ada vaksin dibandingkan tidak ada vaksin. Memang banyak masyarakat yang kadang-kadang termakan oleh hoax sehingga justru takut menggunakan vaksin. Iya bener banget sih Kak, bener-bener. Apalagi kan angka naiknya vaksin ini semakin lama semakin banyak ya, kayak sekarang itu kok nggak salah udah 10.000 kok nggak salah per hari itu, dan Iya. Angka jumlah kematiannya juga terus bertambah seiring berjalan. Untuk vaksin-vaksinnya itu sendiri Kak, kan kita dari kemarin ada lihat nih Kak, banyak nih tipe-tipe vaksinnya, ada Sinovac, ada Pfizer ya, kalau nggak salah ya, dan vaksin-vaksin lainnya nih Kak, dan jumlah
angka suksesnya itu juga berbeda-beda nih Kak. Dan menurut Kakak nih, jumlah apakah vaksin-vaksin itu semuanya ya terbukti ampuh gitu ya Kak ya? Apa kan bisa dibilang tadi itu yang Sinovac itu persentase suksesnya itu kan 65% ya Kak ya? Iya. Dan berarti masih ada kesempatan untuk yang meskipun udah disuntik vaksin tetap bisa terkena gitu ya Kak ya? Benar ya Kak ya? Betul. Jadi kalau penjelasan secara lebih teknisnya, bahwa semua obat apapun itu termasuk vaksin akan diuji secara praklinik dan juga uji klinisnya. Nah, di mana uji praklinisnya itu kita ujikan teorinya kepada hewan atau hewan coba istilahnya. Jadi kita itu untuk melihat apakah ada efek sampingnya, apakah obat ini aman atau tidak. Lalu selanjutnya kita lakukan uji klinis, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, sampai tahap 4. Di tahap 1 misalnya adalah uji kepada manusia sehat. Nah, hal ini dimaksudkan untuk kita melihat dosis tertinggi sampai menimbulkan efek samping. Jadi misalkan di uji sebelumnya yaitu pada hewan, misalkan dosisnya 100, maka diambil dosis terkecilnya dulu, secara umum 1/50 dari dosis yang menyebabkan efek samping. Setelah itu dosisnya dinaikkan perlahan-lahan kepada manusia sehat yang kita jadikan sebagai subjek penelitian. Nah, sampai apabila ada efek samping, maka diambil titik amannya di bawah dosis yang sudah dinaikkan itu untuk mendapatkan dosis aman. Lalu kemudian pada uji klinis tahap 2 itu lebih banyak lagi orang-orangnya, bisa 100 sampai 200. Hal ini untuk menjawab apakah kalau misalkan vaksin ini diuji cobakan kepada berbagai orang yang latar belakang beda dan jumlahnya banyak, apakah masih aman seperti uji klinis tahap 1? Lalu diuji cobakan di uji klinis tahap 2. Nah, apabila sudah lolos uji klinis tahap 2, maka dilakukan uji klinis tahap 3. Nah, di uji klinis tahap 3 ini sebenarnya tidak lagi mempermasalahkan apakah vaksin atau obat apapun aman atau tidak bagi manusia, tetapi lebih kepada obat ini efektif untuk menimbulkan reaksi yang diinginkan atau tidak. Misalkan pada vaksin COVID-19 ini, apakah dia efektif untuk menghambat pertumbuhan atau perkembangan dari virus COVID-19. Sehingga di uji klinis tahap 3 itu mereka meng-compare antara dua kelompok yang menggunakan vaksin dan yang tidak menggunakan vaksin. Nah, dilihat di antara apakah orang yang menggunakan vaksin lebih kebal terhadap virus dibandingkan dengan orang yang tidak divaksin. Nah, itu jadi uji klinis tahap 3 ini yang akan menghasilkan itu tadi yang saya katakan efikasinya sampai 65,3%, di mana dari 100 orang yang akan divaksin akan menyelamatkan 65 orang. Nah, kenapa bisa sekecil ini? Sebenarnya ini juga disebabkan oleh perbandingan ini, Nicole. Iya kan Nicholas. Sebenarnya ini juga dipengaruhi oleh perbandingan ini. Misalnya di Brasil itu diuji coba pada orang tua, di mana mereka memiliki resiko yang lebih besar, sehingga kalau misalkan diberikan vaksin dibandingkan dengan mereka yang tidak diberikan vaksin akan menimbulkan perbandingan yang tinggi karena risikonya kan tinggi, sehingga orang yang tidak pakai vaksin mungkin akan lebih banyak yang terkena virusnya. Berbeda dengan Indonesia, mereka mengambil umur 18 sampai sekitar 59 tahun yang belum yang bisa dibilang karena masih ada 18 tahun, jadi resikonya tidak setinggi yang dibandingkan di Brasil. Jadi mungkin didapatkan efikasinya, ya puji Tuhan juga efikasinya masih di atas 50%. Karena bahasa sehari-harinya, kalau misalkan
subjek penelitiannya menggunakan masker, cuci tangan terus, lalu menerapkan protokol kesehatan, secara tidak langsung bahasa sehari-harinya pakai vaksin maupun tidak pakai vaksin sama saja, tidak ada bedanya, kan seperti itu. Karena ini subjek penelitiannya terapkan protokol kesehatan, tetapi setelah diteliti ternyata memang efikasinya 65, jadi di atas 50%. Itu juga bisa disebabkan oleh perbandingan ini tadi. Bisa saja masyarakatnya ini sudah terapkan hidup yang sehat, sehingga yang tidak menggunakan vaksin tidak banyak yang terkena virus, sehingga perbandingannya bisa berbeda-beda seperti itu. Nah, tadi menarik kalau misalkan dibahas juga ada perbedaan vaksin gitu, ada Sinovac, ada vaksin-vaksin yang lain juga kan. Sebenarnya kalau mengutip dari peneliti di Udayana, vaksin yang terbaik adalah vaksin yang ada. Jadi yang ada sekarang ini adalah Sinovac. Jadi daripada kita memikirkan sebenarnya ada yang lebih bagus dari Sinovac, yang lebih baik ada Sinovac dibandingkan tidak ada vaksin apapun kan. Ya, jadi seperti itu, dibandingkan kita berpikir seharusnya vaksin yang lain yang lebih baik. Karena pemerintah sendiri sudah berupaya cukup keras untuk mendapatkan vaksin. Misalnya mereka mengambil Sinovac itu kan dari Cina, sedangkan ada juga yang lain. Karena negara-negara sekarang kan hampir semua kan mengalami pandemi. Tentu ada keinginan juga dari setiap negara untuk mendapatkan vaksinnya, untuk menekan perkembangan COVID-19 kan. Sehingga Indonesia ya dapatnya Sinovac. Ya kalau misalkan Sinovac ada yang lebih baik dari Sinovac, ya bagaimana, karena kita dapatnya Sinovac. Tetapi kan setelah diuji klinis pun sudah terbukti aman, sudah juga efektivitasnya bisa dibilang lebih tinggi dari yang distandarkan oleh WHO. Jadi lebih baik kita menggunakan vaksin yang ada saja gitu. Oke, benar sekali sih Kak. Iya, apalagi vaksin Sinovac udah terregistrasi, udah dihalalin ya Pak? Halalin ya Pak ya? Halal. Sudah dihalalin sama MUI ya? Iya, sama pemerintah sama MUI. Kalau ngebahas tentang efek samping nih Kak, orang-orang yang disuntik vaksin Sinovac ini kira-kira ada menimbulkan suatu efek samping nggak ya Pak? Oh iya, menarik. Sebenarnya pengertian efek samping itu sering disalahartikan sebagai komplikasi. Jadi kalau misalkan orang dapat vaksin, nanti akan seperti ini. Nanti pasti akan mengalami hal-hal yang buruk. Padahal efek samping itu adalah hal yang tidak diinginkan, tetapi tidak semuanya gitu. Karena semua obat itu pasti ada efek sampingnya kan. Jadi tidak bisa dibilang vaksin saja yang ada efek samping. Nah, kalau di vaksin Sinovac sendiri, berdasarkan hasil BPOM kemarin, efek sampingnya adalah 0,1%. Jadi bisa dibilang efek sampingnya cukup kecil, sehingga ini BPOM mengeluarkan penggunaan secara darurat karena memang kita ada dalam pandemi dan harus diberikan kepada masyarakat secepat mungkin untuk menekan ini kasus ini kan. Iya sih, benar 0,1% ya Kak ya, sangat kecil sih, tapi tetap ada aja ya, bisa tetap terkena ada efek sampingnya gitu. Untuk semua obat tentu sebenarnya ada gitu. Jadi tapi kan selama ini kita diberikan obat juga masih aman-aman saja kan. Ya memang ada 1-2 yang mengalami efek samping, tetapi setelah dilihat pun efek samping yang timbul ternyata hanya seperti rasa sakit pada tempat suntik dan sedikit pusing katanya. Oh, sedikit pusing juga ya? Terlalu berarti juga sebenarnya. Oke, dan untuk orang-orang yang ingin disuntik nih, mereka sebelumnya juga harus ada semacam apa ya? Aturan dulu kan ya kayak iya. Mereka tidak boleh sakit dan lain-lainnya kayak bener ya kayak. Ya betul. Jadi di screening dulu apakah bisa diberikan vaksin atau tidak. Jadi tidak serta-merta langsung divaksinkan semua gitu. Jadi untuk meminimalisir kemungkinan yang tidak diinginkan juga kan. Iya, bener sih Kak.
Saya juga mau tanya nih Kak. Jadi Ya. untuk yang penerima vaksin ini, jadi saya ada baca nih dari satu sumber nih Kak. Jadi ada orang nih, dia udah sembuh dari vaksin dari COVID-19 nih, Ya. dan dia juga divaksin nih Kak. Tapi aturannya ada yang tertulis kalau orang yang disuntik vaksin itu yang tidak boleh terkena COVID-19 gitu Kak. Benar nggak sih Kak? Mungkin saya kurang tahu ya itu benar atau tidak. Tetapi biasanya vaksin ini diberikan kepada mereka yang belum terkena COVID-19. Bagi mereka yang sudah terkena COVID-19 biasanya apabila sudah sembuh memiliki imunitas sendiri karena mereka tidak perlu melawan virus yang mati lagi yakni vaksin, tapi langsung melawan virus yang sesungguhnya. Dan kalau mereka sembuh berarti mereka sudah punya imunitas untuk virus itu. Oke, jadi lebih ke orang yang belum terkena ya Kak ya? Iya. Oke. Baik. Ngomongin soal harga nih Kak, kita tahu sendiri kan vaksin Sinovac ini 100% gratis ya Kak ya? Benar-benar gratis Kak? Gratis, ya. Soalnya agak lucu juga karena ketika belum ada vaksin semua orang mengeluh nanti uangnya dihabiskan hanya untuk beli vaksin, dikatakan ada bisnis dan sebagainya. Tapi begitu pemerintah menggratiskan malah diragukan lagi itu vaksinnya bagus atau tidak. Saya akan mencoba menyimpulkan. Jadi vaksinasi di Indonesia ini sangat baik dan sangat bagus gitu ya. Jadi terutama bagi orang yang belum terkena COVID-19 atau virus corona. Dan emang vaksin ini ditujukan bagi mereka. Dan kabarnya vaksinasi di Indonesia akan selesai dalam waktu 15 bulan. Mungkin vaksinasinya sampai 1 tahun ya, karena masyarakat Indonesia kan banyak, jadi tidak bisa dilakukan serentak. Baik. Mungkin Kak Galang juga ada masukan lain mungkin Kak, ada sepatah kata mungkin Kak? Ya. Jadi buat pendengar sekalian, jangan takut untuk divaksin. Memang tidak, kalau dibandingkan dengan vaksin yang lain, tentu Sinovac kalah jauh. Tetapi vaksin yang terbaik adalah vaksin yang ada. Sekarang kita punyanya itu. Adalah lebih baik kita divaksin dengan efikasi yang kecil, tetapi dapat mampu untuk memberikan menekan penyebaran virus corona. Karena sebenarnya virus ini yang paling ditakutkan itu adalah penyebarannya yang begitu cepat. Yang mungkin saja bagi orang yang sehat badannya tidak mengalami apa-apa, tetapi kan kita semua punya keluarga, ada anak kecil, ada orang tua, mereka inilah yang akan mendapatkan hal yang tidak kita inginkan, padahal itu disebabkan oleh orang-orang yang sebenarnya punya imunitas yang baik. Oleh karena itu, mari kita ikuti anjuran pemerintah dengan menggunakan vaksin. Karena vaksin ini adalah salah satu upaya. Sebenarnya pada akhirnya baik pemerintah maupun semua tenaga kesehatan adalah berupaya ikhtiar untuk mendapatkan hasil yang baik, yaitu kita semua mengharapkan kesembuhan, yakni negara kita segera cepat pulih. Jadi baik tidaknya sudah diujikan juga, dan mari kita sama-sama mendukung upaya pemerintah ini supaya kita cepat pulih begitu. Benar. Itu aja. Oke Kak. Dan tentunya setelah divaksin kita juga harus terapin protokol ya Kak ya. Tetap. Betul. Kita tidak tahu kita ini masuk dalam kelompok yang 65% itu atau yang 35% kan. Jadi kita harus tetap lakukan protokol kesehatan. Iya, 3M ya Kak ya. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan pastinya. Ya, mantap. Mantap. Oke.
Thank you buat semua yang udah nonton podcast hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Thank you juga buat Kak Galang untuk sharing, untuk datang pada kesempatan podcast kali ini, Kak. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, teman-teman. Dan bagi kalian yang ingin mendengar versi audionya, kalian bisa langsung mendengarkannya di podcast streamer kesayangan kalian, seperti Apple Podcast, Spotify Podcast, dan streamer-streamer lainnya yang ada di bawah ini ya. Oke. Thank you semuanya yang udah hadir dan yang udah nonton. Stay safe dan see you on the next podcast. Bye-bye.